Halo dan selamat datang kembali. Buat kamu yang rutin ngikutin tren teknologi, pasti kerasa banget ya betapa berisiknya siklus berita kita akhir-akhir ini. Wah, iya banget. Tiap buka media sosial atau portal berita, ada aja pembaharuan soal model bahasa raksasa lah, jaringan saraf tiruan, atau parameter kecerdasan buatan yang makin kesini tuh makin kompleks. Bener, kadang kita tuh sampai di satu titik di mana semua teknologi canggih ini terdengar kayak sihir aja gitu. Sihir yang rasanya nggak bisa dipahami nalar orang biasa. Setuju. Terlalu banyak jargon teknis yang dilempar ke publik tiap detiknya. Di tengah lautan informasi yang deres banget itu, kita sering lupa buat mundur selangkah. Lupa melihat lagi ke prinsip dasar yang sebenarnya ngebangun semua kecanggihan itu. Nah, tepat sekali. Makanya nih, pada eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya satu misi khusus buat kamu. Misi yang lumayan ambisius tapi seru ya. Atau ke pendengar kita. Betul, kita mau buktiin kalau kamu yang lagi dengerin obrolan ini, kamu tuh bisa banget bikin chatbot AI milikmu sendiri. Nggak perlu gelar ilmu komputer, nggak perlu lab canggih. Ini poin yang sangat menarik. Apalagi kalau kita lihat sumber materi yang jadi panduan kita hari ini. Ya, sumber kita kali ini tuh bener-bener beda dari biasanya. Beda banget. Panduan kita hari ini sama sekali bukan jurnal akademis yang tebel-tebel itu atau dokumentasi teknis ribet dari perusahaan raksasa. Kita hari ini pakai sebuah infografis pendidikan dari Sekolah Menengah Kejuruan. Tepat, dari SMKN 1 Cempaka Hulu. Iya, dari SMK. Dan itu ngasih perspektif yang sangat menyegarkan. Saya suka banget sama moto mereka yang dicantumkan di posternya. Motonya itu SMART, santun, mandiri, dan terampil. Judul materi infografisnya juga membumi banget, langsung to the point. Judulnya tuh Coding Seru, Bikin Chatbot AI Sendiri. Judul yang benar-benar mengundang orang buat nyoba ya. Iya. Ngelihat materi ini tuh ngingetin saya kalau pada intinya teknologi masa depan itu harusnya bisa diakses dan dipahami sama siapa aja. Gak cuma kalangan elit doang. Dan kalau kamu perhatikan visual infografisnya, pendekatannya itu ramah banget. Di situ ada ilustrasi sosok pendidik namanya Pak Iwan, SPD, yang lagi mandu murid-muridnya. Pendekatan Pak Iwan ini ngasih kita semacam realita yang membumi kan? Tepat sekali. AI di poster ini nggak disajikan sebagai misteri rahasia di balik pintu lab yang terkunci rapat. AI ditampilin sebagai sebuah ilmu terapan yang sangat logis. Poster ini berhasil banget mengurai konsep yang sering dikira ajaib menjadi instruksi langkah demi langkah. Langkah yang bahkan bisa dieksekusi sama anak SMK. Betul. Kalau anak SMK aja bisa, berarti nggak ada alasan konsep ini terlalu sulit buat dipahami publik. Sebagai orang yang tiap hari mantau tren AI ini, rasanya tuh nyegerin banget ngelihat konsep ini dibalikin ke bentuk asalnya yang paling polos. Jadi, buat kamu yang mungkin ngerasa tertinggal sama kehebohan AI belakangan ini, tenang aja. Ya, hari ini kita bakal bedah cara kerjanya benar-benar dari nol. Oke, mari kita bedah ini. Tahap pertama di poster ini langsung merumuskan definisi utamanya. Dan ini ditulis padat banget. Tertulis di sana kalau AI adalah teknologi yang meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Yang paling menarik di sini adalah penekanan pada kata meniru. Ini tuh konsep fundamental yang sering banget dilupain sama orang-orang. Maksudnya, mesin ini sebenarnya nggak benar-benar ngerti apa yang lagi mereka kerjain? Tepat sekali. Dalam pusaran berita teknologi sekarang, kan kita sering banget tanpa sadar melakukan antropomorfisme. Ngasih sifat manusia ke benda mati gitu ya? Betul. Kita terbiasa bilang, oh AI ini udah bisa mengerti, bisa membaca atau melihat gambar. Padahal, persis seperti yang ditegasin sama definisi di poster ini, mereka cuma meniru. Cuma meniru ya, di garis bawahi. Iya, mesin itu nggak punya kesadaran organik layaknya sel otak kita. Mereka cuma dirancang buat ngikutin jalur logika matematika sedemikian rupa sampai hasil akhirnya tuh menyerupai proses pengambilan keputusan kita sebagai manusia. Itu poin diferensiasi yang krusial banget buat dipahami dari awal. Dan asyiknya poster ini nggak cuma berhenti di teori aja. Mereka juga ngasih contoh visual yang jelas banget soal implementasi AI di sekitar kita. Contoh yang pasti sering dipakai sama kamu yang lagi dengerin ini. Icon Google Translate, terus ada YouTube, sama aplikasi kamera pengenal wajah di HP kita. Kan kita interaksi sama teknologi ini tiap hari. Hampir setiap jam mungkin. Iya. Nah, waktu kamera HP kita tiba-tiba munculin kotak kuning yang ngunci fokus tepat di wajah seseorang, itu kan bukan karena HP kita tiba-tiba punya mata dan bisa ngelihat kan?
jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, semua fungsi sehari-hari yang rasanya canggih itu beroperasi murni berdasarkan prinsip peniruan tadi. Termasuk waktu kita nonton YouTube ya? Ya, persis. Pas YouTube tiba-tiba nyodorin video berikutnya yang sukses bikin kamu betah nonton berjam-jam, sistemnya tuh nggak lagi nonton bareng kamu atau benar-benar suka sama videonya buat kamu. Padahal rasanya sistemnya tuh ngerti banget selera kita. Rasanya iya, tapi di balik layar, sistem cuma lagi menjalankan ribuan aturan logis dalam hitungan milidetik. Aturan yang dibikin berdasarkan data historis dari tiap klik yang kamu lakuin. Berarti semua hal yang kelihatan kompleks itu ada dasarnya. Betul. Dan fondasi dari aturan logis yang masif itu, arsitektur paling bawahnya, sebenarnya bermula dari satu konsep matematika yang sangat-sangat mendasar. Konsep yang di dalam infografis ini disebut sebagai logika percabangan. Ya, logika percabangan. Di poster ini, konsepnya digambarin pakai ilustrasi robot kecil yang lagi memproses informasi melalui logika if-else. Kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia, if-else ini berarti logika jika dan maka ya. Sederhananya begitu. Poster ini ngejelasinnya dengan gamblang banget. Langkah paling awal sebuah AI untuk berpikir, dalam tanda kutip ya, adalah lewat instruksi bersyarat ini. Maksudnya, jika atau if terjadi A, maka lakukan B. Else atau jika tidak, lakukan hal lain. Nah, konsep ini mungkin kedengarannya terlalu mendasar ya, apalagi buat kamu yang mungkin udah pernah nyentuh dunia pemrograman, tapi coba mari kita lihat implikasi filosofisnya. Implikasi filosofis gimana tuh? Gini, nggak peduli seberapa besar sebuah pusat data yang dibangun perusahaan raksasa, atau seberapa rumit parameter sebuah model bahasa AI terbaru, operasinya pada lapisan paling dasar, tuh selalu bermuara pada gerbang logika biner ini. Iya atau tidak? Benar atau salah? Gitu ya? Tepat. Jika kondisi spesifik A terpenuhi secara matematis, maka eksekusi blok kode B. Sesederhana itu asalnya. Oh, berarti kalau kita tarik analoginya ke kehidupan kita sehari-hari, otak kita juga sebenarnya memproses jutaan keputusan if-else ini secara nggak sadar kan? Coba kasih contohnya. Misalnya gini, jika hari ini cuaca di luar mendung, maka saya bakal bawa payung waktu keluar rumah. Else, atau jika tidak mendung, saya bakal pakai topi aja biar nggak kepanasan. Itu analogi yang pas banget. Perbedaan utama antara kita dan mesin di sini cuma soal kecepatan eksekusi dan skalanya aja. Karena mesin bisa ngelakuin jutaan kali per detik ya. Betul, komputer itu nggak perlu memikirkan konsep soal apa itu payung atau apa itu hujan secara sadar. Dia cuma mengevaluasi nilai data yang masuk aja. Komputer itu semata-mata mereplikasi proses logika harian kita tadi ke dalam arsitektur kodenya. Masuk akal banget. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena di tahap 2 dari infografis ini, kita diajak buat mulai beralih dari yang namanya teori konsep logis tadi, langsung menuju ke implementasi nyatanya. Kita mulai masuk ke sesi prakteknya ya. Iya, kita bakal nyiapin semacam bengkel AI kita sendiri. Langkah 1 di instruksi posternya ini spesifik banget bunyinya. Siapkan Google Colab. Nah, pemilihan platform Google Colab ini tuh sebenarnya sebuah detail esensial. Detail yang nunjukin gimana lanskap teknologi kita udah berubah secara radikal dalam 1 dekade terakhir. Bener banget. Saya ingat dulu kalau kita mau belajar coding, apalagi yang ada hubungannya sama kecerdasan buatan, wah itu PR banget. Kita harus install berbagai macam software yang berat-berat di laptop. Dan belum lagi harus ngadepin masalah kompatibilitas sistem operasi yang suka bikin error sebelum nulis kode sama sekali. Nah itu, tapi di materi ini Pak Iwan ngarahin siswanya buat sekedar buka Google Colab aja. Buat yang belum tahu, ini tuh semacam lingkungan kerja bahasa pemrograman Python yang sepenuhnya jalan di browser web. Kalau kita lihat lagi ilustrasi visual Pak Iwan, SPD tadi, yang lagi mendampingi murid-murid SMK berseragam di depan laptop standar, visual ini tuh bawa pesan yang kuat banget soal demokratisasi teknologi. Demokratisasi karena aksesnya gampang banget sekarang. Iya, dengan pakai Google Colab ini, kita tuh pada dasarnya lagi minjem kekuatan komputasi raksasa dari server milik Google yang lokasinya entah di mana. Kita minjemnya dari jarak jauh. Wah iya juga ya. Jadi komputer atau laptop biasa yang ada di rumahmu itu perannya cuma sekedar jadi layar sama keyboard aja. Tepat. Jadi semua proses penghitungan data yang berat dan semua eksekusi logika percabangan if-else yang kita obrolin tadi, semuanya tuh terjadi di awan atau di cloud, bukan di mesin lokal kita. Itu berarti hambatan perangkat keras yang dari dulu sering jadi tembok penghalang buat orang yang mau nyoba coding,
sekarang udah runtuh sama sekali dong. Runtuh sepenuhnya. Siapapun yang punya akses internet dasar dan browser udah bisa langsung ngebangun sistem ini. Keren banget. Nah, setelah bengkel kerja online ini siap, kita masuk ke langkah 2 di posternya. Tulis kode program. Di tahap inilah, teori if-else yang tadi cuma konsep, diterjemahkan secara harfiah jadi baris-baris teks yang bisa dipahami mesin. Sintaksis bahasanya mulai kelihatan ya? Iya, poster ini ngasih sebuah tabel rapi yang judulnya bagian kode dan fungsi. Tabel ini membedah baris demi baris kode Python yang bakal dipakai buat bikin chatbotnya. Di baris paling pertama tuh ada variabel, bunyinya pertanyaan sama dengan input kurung. Mari kita bedah tabel tersebut secara analitis. Karena di baris inilah, kita benar-benar bisa melihat denyut nadi dari interaksi antara manusia dan mesin. Fungsi input kurung ini tuh ibarat titik mula dari seluruh siklus kehidupan programnya. Jadi, dengan nulis perintah input, itu seolah-olah komputer lagi kita suruh diem dan nunggu kita ngomong. Persis seperti itu cara kerjanya. Dalam fundamental ilmu komputer, kita selalu kenal konsep yang namanya masukan dan keluaran, atau I/O loop. Nah, perintah input ini secara harfiah memerintahkan program buat menghentikan sementara jalannya eksekusi. Programnya pause dulu gitu ya? Ya, pause. Dia buka semacam saluran komunikasi dan nunggu dengan pasif sampai pengguna ngetikin sesuatu di layar, lalu menekan tombol Enter. Berarti karakter apapun yang kamu ketik di situ, misalnya kamu ngetik pertanyaan siapa namamu, teks itu bakal ditangkap sama programnya? Ditangkap dan kemudian disimpan oleh program ke dalam suatu wadah memori sementara. Nah, wadah memori inilah yang di baris kodenya tadi diberi nama variabel pertanyaan. Oke, jadi pada tahap ini mesin udah berhasil menerima masukan teks dari kita dan menyimpannya. Langkah selanjutnya di tabel ini adalah mengaplikasikan logika percabangan if-else tadi ke teks yang udah disimpan. Ada contoh potongan kodenya nih, bunyinya if, nama, indam. Disinilah filter kata kuncinya mulai bekerja. Jadi ini semacam sistem saringan ya? Iya, ini proses penguraian teks atau parsing pada level yang paling dasar. Program mengambil seluruh untaian kalimat yang tadi disimpan di memori, lalu melakukan pemindahan. Pemindahan buat nyari apa? Buat mengevaluasi satu kondisi logis yang sangat spesifik. Dia ngecek, apakah susunan huruf NAMA eksis nggak di dalam rentetan kalimat panjang yang diketik pengguna tadi? Ah, saya mulai paham polanya. Jadi kalau misalnya saya iseng ngetik kalimat panjang banget ke chatbotnya, kayak, halo chatbot yang baik hati, bolehkah saya tahu siapa namamu hari ini? Mesin tuh nggak pusing-pusing berusaha memahami struktur tata bahasa atau konteks kesopanan dari kalimat saya kan? Sama sekali nggak. Mesin nggak peduli soal konteks kesopanan. Dia cuma memindai secara mentah aja nemuin string huruf nama di tengah kalimat panjang itu, dan seketika kondisi if tersebut bernilai benar secara matematis. Penjabaran yang sangat akurat. Begitu kondisi logika if tadi dievaluasi sebagai benar atau true, alur program langsung beralih ke blok kode operasional di bawahnya. Dan blok operasi itu pakai fungsi print. Oh, kalau input tadi bertindak sebagai telinga dari komputernya, berarti print ini adalah mulutnya ya? Analogi yang sangat bagus. Ya, print adalah mulutnya. Ini adalah momen pas komputer akhirnya menampilkan jawaban tertulisnya di layar antarmuka kita. Misalnya memunculkan teks balasan berbunyi, nama saya adalah chatbot smart. Nah, sekarang coba kita pikirkan skenario sebaliknya. Gimana kalau kata nama itu sama sekali nggak ditemukan dalam masukan penggunanya? Wah, ini pasti bakal bikin programnya bingung kalau nggak dikasih aturan lanjutan ya. Betul. Disinilah fungsi elif ngambil alih. Elif ini kependekan dari else, if. Sama fungsi satu lagi, yaitu else. Ya, di penjelasan poster ini ditulis kalau elif itu dipakai buat mengevaluasi kondisi alternatif berikutnya, seandainya kondisi pertama tadi gagal terpenuhi. Berarti dia pindah ke saringan kedua. Bener. Misalnya, di saringan kedua, sistem bakal ngecek elif hobiin pertanyaan. Kalau ada kata hobi, dia jawab soal hobi. Dan terus berlanjut. Nah, fungsi else ini yang menarik. Dia bertindak sebagai jaring pengaman terakhir di ujung hierarki kode kita. Jaring pengaman buat nangkap pertanyaan yang nggak nyambung ya? Iya. Kalau semua kata kunci spesifik yang udah kita daftarin di atas tadi, nggak ada yang cocok sama sekali dengan teks yang dimasukin pengguna, alur programnya bakal lari ke blok instruksi else ini.
Dan pada umumnya, blok else ini diakhiri dengan fungsi print yang memunculkan respons default standar. Kayak jawaban, maaf saya belum mengerti pertanyaan tersebut gitu kan. Jawaban template chatbot banget. Persis, jawaban klasik yang sering kita temui kalau chatbot lagi nggak ngerti maksud kita. Jadi, apa makna dari semua ini? Waktu kita bareng-bareng nelusurin alurnya pelan-pelan, mulai dari gerbang input, lalu masuk ke saringan logika, if dan elif, sampai akhirnya bermuara ke print, kita tuh jadi sadar sesuatu. Sadar kalau ini bukan hal yang mistis kan? Benar, kita sadar kalau apa yang selama ini kita sebut sebagai coding, yang kesannya eksklusif banget, ternyata bukanlah bahasa alien yang nggak terpecahkan. Sama sekali bukan. Itu murni logika struktural manusia. Iya, murni logika kita sendiri yang cuma diterjemahin aja ke dalam sintaksis aturan teks yang ketat. Mesin tuh pada akhirnya cuma mematuhi rambu-rambu instruksi lalu lintas data yang kita bangun. Kesimpulan yang sangat solid. Saya harus bilang, infografis level SMK ini benar-benar berhasil memotong semua kerumitan arsitektur perangkat lunak yang membingungkan. Langsung ke intinya. Ya, langsung menyoroti siklus operasional yang paling dasar. Mesin menerima data, lalu mengevaluasinya berdasarkan parameter aturan yang sangat spesifik dari kita, dan akhirnya memicu sebuah respons balasan. Tapi tunggu dulu, eksplorasi kita sama panduan ini ternyata belum selesai cuma sampai di eksekusi kode awal aja loh. Oh, masih ada kelanjutannya? Masih. Infografis ini rupanya nggak ngebiarin kita berhenti bereksperimen gitu aja. Kita diajak melangkah lebih jauh, masuk ke langkah 3. Judulnya, uji dan modifikasi. Uji dan modifikasi? Instruksinya seperti apa tuh? Di situ instruksinya berbunyi gini, jalankan program, ketik pertanyaan, dan ubah kata kunci agar chatbot makin pinter. Terus di sebelahnya ada ilustrasi gambar layar antarmuka obrolan. Mirip banget sama aplikasi pesan singkat WhatsApp atau semacamnya, yang memperlihatkan interaksi tanya-jawab antara pengguna sama sistem. Nah, ini memunculkan satu pertanyaan penting saat kita mengkaji instruksinya. Coba deh kita perhatikan baik-baik penggunaan frasa agar chatbot makin pinter yang tertulis pada tahap ketiga tersebut. Kenapa dengan frasa itu? Kalau didengar sekilas, rasanya terdengar seolah-olah programnya bakal bisa berevolusi dan belajar sendiri seiring berjalannya waktu, nggak sih? Nah, itulah realitas yang harus kita garis bawahi di sini. Jika kita merujuk lagi pada tahap dasar logika percabangan if-else yang diajarkan poster ini, kepintaran chatbot tersebut sepenuhnya murni bergantung pada intervensi manusia secara manual. Jadi nggak ada proses dia jadi pinter sendiri gitu? Nggak ada. Waktu ada pengguna yang ngetik pertanyaan baru yang kebetulan nggak punya kata kunci di dalam baris kode yang udah dibikin, sistem ini pasti bakal gagal merespon dengan tepat. Oh, dia bakal langsung lari ke kondisi else tadi ya? Dan minta maaf karena nggak ngerti? Untuk membuat chatbot ini jadi kelihatan pintar, kitalah sebagai pembuat programnya yang harus turun tangan masuk kembali ke kerangka kodenya. Kita harus nambahin aturannya satu persatu. Ya, kita harus nambahin baris elif baru secara manual. Kita daftarkan kata kunci tambahan yang mungkin ditanyakan orang, dan kita ketikkan jawaban print yang spesifik buat skenario baru tersebut. Wah, fakta ini tuh bener-bener menyadarkan kita ya. Jadi, proses belajar yang dimaksud pada tingkatan AI dasar ini sebenarnya nggak lebih dari proses memperluas cakupan aturan logika secara manual. Kitalah yang mengajari mesinnya langkah demi langkah, aturan demi aturan. Betul. Apa yang lagi kita lihat dari praktik di poster ini itu sebenarnya adalah representasi fundamental dari sistem pakar tradisional, atau dalam istilah teknisnya sering disebut sebagai rule-based AI. AI berbasis aturan ya, berarti sistem kayak gini belum punya kemampuan buat narik kesimpulan sendiri? Belum. Sistem seperti ini belum memiliki kemampuan untuk mengekstrak pola dari data secara mandiri. Nggak seperti pendekatan machine learning atau jaringan syaraf tiruan modern yang bisa nemuin polanya sendiri dari jutaan data. Jadi dia murni nunggu disuapin aturan? Iya. Sistem ini murni mengandalkan peta jalan keputusan if-else yang ditambahkan terus-menerus oleh keringat manusia penciptanya. Pantesan ya, kadang pas kita lagi pakai teknologi sehari-hari, terus kita ngelihat ada sebuah chatbot yang bisa merespon obrolan kita dengan luas banget, kita tuh secara otomatis langsung berasumsi, wah, ada kecerdasan organik yang ajaib nih di balik layar. Itu ilusi yang sangat meyakinkan. Padahal, setidaknya kalau kita lihat pada tahap fondasi awalnya ini, keluasan chatbot itu hanyalah hasil dari kejelian dan ketekunan luar biasa dari para programmernya. Mereka tuh harus repot-repot mengantisipasi
ribuan atau bahkan jutaan kombinasi skenario masukan melalui rantai logika jika maka tadi. Dan pemahaman akan mekanisme dasar beserta batasan-batasan inilah yang justru bikin materi dari SMKN 1 Cempaka Hulu ini jadi bernilai sangat tinggi. Mengembalikan semuanya ke realitas dasar ya. Betul. Dengan menyadari kalau tahap krusial ngebangun AI itu dimulai dari penyusunan aturan manual yang logis, siapapun yang mempelajari poster ini bakal memiliki kerangka berpikir komputasional yang kuat. Mereka nggak bakal gampang terkecoh sama jargon marketing perusahaan teknologi lagi dong pastinya. Nggak akan. Mereka nggak lagi melihat AI sebagai sebuah kotak hitam misterius penentu masa depan, melainkan melihatnya sebagai tumpukan instruksi logika yang bisa banget diurai dan dipelajari. Nah, mengingat waktu kita, mari kita rekap sejenak perjalanan eksplorasi mendalam kita kali ini. Kita kan udah memulai pembahasan ini dengan mendobrak ilusi bahwa AI adalah entitas mandiri yang bisa berpikir sendiri. Iya, kita meluruskan definisinya. Kita sekarang paham esensinya sebagai sebuah teknologi yang semata-mata sekedar meniru kecerdasan manusia. Kita juga udah membedah gimana aplikasi canggih di HP kita, dari algoritma rekomendasi YouTube sampai kotak pengenal wajah di kamera, pada dasarnya cuma beroperasi menggunakan kecepatan luar biasa dari eksekusi logika percabangan jika maka. Kita juga udah membahas pergeseran paradigma soal gimana aksesibilitas teknologi itu udah makin terbuka lebar buat siapa aja. Bener adanya platform komputasi awan yang gratis kayak Google Colab, yang udah berhasil ngeruntuhin tembok penghalang biaya, menyingkirkan kebutuhan buat beli perangkat keras mahal cuma buat mulai belajar. Cukup browser dan internet? Iya, kemudian dari situ kita juga udah nelusurin anatomi kodenya bareng-bareng pakai bahasa Python, kita udah menganalisis peran input yang berfungsi sebagai titik mula penerimaan data. Terus masuk ke saringan logikanya? Iya, susunan if, elif, dan else sebagai mesin penyaring kondisinya, serta print sebagai cara mesinnya ngomong ngasih jawaban. Dan puncaknya di langkah 3, kita mengkonfrontasi sebuah realitas penting. Bahwa kecerdasan di tahap ini nggak datang dengan sendirinya. Tepat, pada tingkatan awal ini, apa yang kita sebut kepintaran sistem itu ekivalen atau sebanding dengan seberapa banyak jumlah instruksi modifikasi manual yang kita ketikkan dengan sabar ke dalamnya. Membedah infografis coding seru ini benar-benar jadi bukti nyata ya. Konsep teknologi yang paling mendominasi wacana global saat ini pun ternyata bisa diturunkan menjadi struktur logika yang sangat amat mudah dicerna. Setuju, dan kita patut memberikan apresiasi besar buat pendekatan dari SMKN 1 Cempaka Hulu dengan moto Smart mereka ini. Sangat menginspirasi. Inisiatif membawa topik yang seringkali dipandang super eksklusif ini menjadi materi edukasi yang ramah, yang bisa langsung dipraktikkan oleh siswa kejuruan, itu adalah langkah pendidikan yang cemerlang. Membuka pintu buat calon inovator masa depan. Pastinya. Kalau siswa sekolah menengah aja bisa memecahkan kode pembuatannya dengan panduan sederhana ini, berarti rasanya nggak ada alasan lagi bagi kamu untuk nggak mulai nyoba-nyoba memahami fondasinya sendiri di rumah. Nah, mengingat semua variabel dan fakta yang udah kita kupas tuntas dari sumber yang luar biasa ini, ada satu area pemikiran yang patut banget dipertimbangkan lebih lanjut oleh kita semua. Apa tuh bahan pemikirannya? Tadi kan kita udah sepakat nih bahwa pada tahap fundamental ini AI yang kita bangun murni terdiri dari tumpukan instruksi jika A, maka B, yang kita suapkan satu persatu ke mesinnya. Iya, murni buatan tangan dan manual banget. Tapi, coba mari kita ingat kembali pada definisi paling awal dari poster tersebut. Definisi yang secara spesifik menyebut AI sebagai teknologi yang bisa, dalam tanda kutip, belajar. Iya, ada kata belajar ya di definisi aslinya. Nah, jadi pertanyaannya untuk kamu renungkan di penghujung obrolan kita adalah ini. Jika sebuah sistem komputasi berawal dari jutaan baris aturan deterministik, if-else yang diketik manusia, di titik evolusi manakah proses modifikasi, penambahan kata kunci manual yang tak terhitung jumlahnya itu, berhenti menjadi sekedar instruksi kode, dan mulai benar-benar bertransisi menjadi sebuah kecerdasan yang bisa belajar dengan sendirinya? Wah, itu pertanyaan yang sangat memancing rasa ingin tahu. Menemukan di mana titik persimpangan pasti antara baris skrip manual yang kaku dan sebuah kecerdasan artifisial yang benar-benar adaptif, memang sepertinya jadi inti dari evolusi teknologi mutakhir masa kini. Pertanyaan yang nggak ada jawaban mudahnya, tapi layak dipikirkan. Benar, sebuah bahan pemikiran yang sempurna buat nutup sesi kita kali ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah meluangkan waktu dengerin dan ikut membedah materi ini secara mendalam bersama kami hari ini. Semoga membuka wawasan baru ya. Pastinya, semoga eksplorasi kita ngasih kamu perspektif baru
bahwa ternyata semua kecanggihan teknologi masa kini itu pada akhirnya selalu berakar pada prinsip logika yang membumi. Ingat, dunia coding itu seru dan terbuka buat siapa aja. Teruslah bereksperimen dengan kodenya, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita selanjutnya.